Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten ini saya akan reaction video dari Gus Aziz Jazuli tentang Faqih Muqaddam. Mungkin selama ini kita pernah mendengar informasi tentang Faqih Muqaddam, dan dalam hal ini beliau Gus Aziz Jazuli menggunakan kitab yang ada di depannya itu. Di dalam video nanti akan saya cuplikannya, di mana beliau menjelaskan tentang Faqih Muqaddam. Sebetulnya ini mungkin Gus Aziz ingin mengcounter para oknum Habib yang bercerita tentang Faqih Muqaddam, yang ternyata tidak selama ini yang diceritakan oleh para oknum Habib itu. Ya, entah benar entah tidak, selama ini mungkin yang diceritakan oleh para oknum Habib yang katanya leluhur mereka mi'raj 70 kali dalam sehari itu belum bisa dikonfirmasi dalam kitab-kitab gitu kan. Oleh karena itu Gus Aziz Jazuli di sini membahas tentang itu ya, sesuai literatur kitab yang dipegang oleh beliau itu. Monggo di sini terlebih dahulu saya tampilkan video Gus Aziz ya, karena beliau pegang kitabnya atau memiliki kitab mengenai Faqih Muqaddam, kalau saya tidak ya. Ini monggo disimak terlebih dahulu. Di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqih Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak para orang saleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barakah daripada ilmu-ilmu beliau. عبد القادر جيلاني أشهر من الفقيه في الدنيا. Syekh Abdul Qadir Jailani lebih masyhur, lebih terkenal daripada Faqih Muqaddam di dunia. Faqih Muqaddam ashhar minal Jailani fil barzah. Tapi Faqih Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani di alam barzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan kali ini saya akan membahas sebuah video ya. Video kalau tidak salah itu adalah videonya Rehan Al-Qadri. Di mana Rehan Al-Qadri ini menceritakan bahwasanya karomah dari Faqih Muqaddam itu adalah setiap harinya beliau itu mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali. Dan sebelum itu alangkah baiknya jika saya itu membahas bagaimana biografi dari Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahih Mirbat, atau yang lebih dikenal dengan Faqih Muqaddam. Di sini ada beberapa referensi yang saya gunakan, yang diantaranya adalah kitab Al-Ghuror, karya dari Muhammad bin Ali Khirid, dan ini kitabnya. Dan juga Faidul Asror ya, karya dari Abdullah bin Ahmad Basaudan. Kemudian kitab Iqdul Yawaqit Al-Jauhariyah, karya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Dan juga kitab Uqudul Almas, karya dari Ali bin Thahir Al-Haddad. Memang Faqih Muqaddam ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa beliau ini adalah salah satu tokoh kunci, salah satu tokoh sentral di dalam Thariqah Alawiyah. Dan dalam biografinya pujian untuk beliau pun luar biasa. Seperti di sini di kitab Al-Ghuror halaman 200 ya, di mana beliau itu disifati dengan seorang imam yang besar, yang ahli tasawuf, wali kutub dan seterusnya. Di sini saya sebutkan Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahih Mirbat, Imamu A'immatil Millah, Qutbu Dawairis Sufiyah, imam para imamnya agama, pusat dari lingkaran-lingkaran kesufian atau kalangan-kalangan sufi, Al-Ghawthul Fardul Jami'ul Qudwatu Umdatul Anam Misbahud Dolam, dan seterusnya. Di situ terdapat begitu banyak pujian mengenai Faqih Muqaddam ya. Akbaru akabir zuhadil wari'in al-qutbul faqihul warisu li maqamatid din ajallul awliya'il arifin. Paling besarnya para pembesar-pembesar orang-orang yang zuhud, yang wara', seorang kutub, seorang faqih yang mewarisi makom-makom dalam agama. Paling besarnya wali yang ahli ma'rifat, al-mutamakin, yang memiliki ketetapan yang sangat. Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah. Beliau memiliki beberapa guru, diantaranya adalah Nuruddin Ali bin Ahmad bin Salim bin Muhammad bin Ali bin Salim bin Marwan At-Tarimi Al-Hadrami, Sahibut Tasannifil Azimah, yang memiliki banyak karya yang agung, wal fatwa al-mufidah al-badi'ah, dan fatwa-fatwa yang sangat berfaedah, yang indah. Kemudian yang kedua, salah satu gurunya adalah Abdullah bin Abdurrahman Ba'ubaid At-Tarimi, al-Imamul Faqih, seorang imam, seorang faqih, ahli fikih, pakar fikih, seorang yang alim.
Kemudian salah satu dari gurunya juga yang bernama Salim bin Fadl Bafadl. Syekh Salim bin Fadl yang satu zaman satu masa dengan Syekh Muhammad bin Ali Al-Qalai yang wafat pada tahun 574 menurut salah satu versi, dan versi yang lain itu wafat pada tahun 553. Kemudian dan masih banyak lagi katanya. Dan beberapa murid beliau itu diantaranya adalah Asy-Syekhul Jalil Al-Imam Al-Hafil Al-Waliyul Kabir Al-Arif Billah Al-Khabir Afifuddin Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad Abad. Ini belum menggunakan ba, ini belum menggunakan ba abad, sehingga dalam kitab tersebut disebutkan Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Abad. Kemudian yang lain Abdurrahman wa Syekh Abdurrahman bin Muhammad Abad, itu salah satu muridnya, murid yang kedua. Dan murid yang ketiga itu Asy-Syekhul Arif Sa'id bin Umar Lahaf, dan masih banyak lagi. Nah, itu mengenai beberapa murid-muridnya Faqih Muqaddam. Nah, kemudian mengenai karomah beliau ya, karomah beliau itu oleh penulis kitab Al-Ghurar itu dituliskan ya, qala li Asy-Syaikh Ibrahim bin Abdullah Bahurmus Asy-Syibami. Syekh Ibrahim bin Abdullah Bahurmus berkata kepada Syekh Muhammad bin Ali Khirit bahwasanya inna fi jumlati kutubina kitaban mujalladan fihi mi'ata karamatin li Syekh Al-Faqih Muhammad bin Ali. Bahwa dari kitab-kitab kami itu ada satu kitab, satu jilid, yang di dalam kitab tersebut terdapat 200 karomahnya Syekh Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Dan beliau wafat pada tahun 653. Dan komentar dari beberapa sejarawan mengenai Faqih Muqaddam diantaranya adalah Al-Faqih Abdurrahman bin Hasan dalam kitabnya Manaqib, bahwa ketika beliau itu menyifati Faqih Muqaddam, ya, disebutkan di sana wa huwa awwalu man urifa fi Hadramaut bit tasawuf. Beliau adalah pertama kali tokoh yang dikenal di Hadramaut sebagai tokoh sufi. Wa kanu qabla dzalika ahla ilmin wasalah, dan mereka sebelum itu, artinya penduduk Hadramaut atau ulama-ulama Hadramaut atau tokoh-tokoh Hadramaut sebelumnya itu hanya dikenal sebagai ahlu ilmin wasalah, sebagai ahli keilmuan dan ahli kesolihan, wa ibadatin wasuluk, dan ahli ibadah dan suluk. Tetapi tidak dikenal sebagai seorang yang ahli tasawuf, kecuali setelah munculnya ketokohan dari Muhammad bin Alwi yang dikenal dengan Faqih Muqaddam. Dan nanti di akhir akan saya jelaskan bagaimana komentar dari Ahmad bin Hasan Al-Atas mengenai redaksi atau statement dari para kawan ketika mengomentari tentang Faqih Muqaddam. Dan kita tahu bahwasanya Faqih Muqaddam itu adalah salah satu tokoh sentral dalam thariqah Alawiyah atau thariqah Ba'alawi. Nah, itu mengenai karomah-karomah. Nah, hanya saja ada satu kemungkinan mengenai banyaknya karomah yang dikutip dari beliau, bahwasanya Faqih Muqaddam itu memiliki banyak karomah. Ya, di sini seperti yang dituliskan oleh Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi dalam kitabnya Iqdul Yawaqit Al-Jawhariyah di jilid ke-1, jilid pertama, di mana ketika beliau itu mengomentari Faqih Muqaddam, ya, beliau menyifati bagaimana kezuhudan dari Faqih Muqaddam, ya. Di situ dituliskan di halaman 215. Amma zuhduhu faqad malaka jinanahu allati tal'uha hadim. Adapun kezuhudannya, maka beliau telah memiliki hatinya, artinya telah menguasai hatinya. Fakana yaral akhirata baina yadayhi wa ma fiha minan na'im, di mana beliau itu melihat akhirat seolah-olah akhirat itu di depan beliau. Yang di akhirat itu terdapat banyak kenikmatan-kenikmatan. Wa yarad dunya wa zawalaha baina ainai, dan juga melihat dunia dan hancurnya dunia itu di depan mata beliau, sehingga farafadha rafdal halimil alim, sehingga beliau menolak dunia itu dengan penolakan dari seseorang yang bijaksana serta dia mengetahui segalanya. Nah, itu mengenai sifat kezuhudan beliau, artinya beliau itu sangat zuhud, sangat tidak tertarik dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Dan beliau lebih mengedepankan hal-hal yang sifatnya ukhrawi, sebagaimana hal ini merupakan ajaran di dalam ilmu tasawuf. Nah, adapun ketawaduan beliau, amma tawadu'uhu, adapun ketawaduan beliau, falam yusma annahu idda'a halan wala maqaman wala syai'an mimma huwa ahaqqu bihi wa ahluh. Maka tidak pernah didengar dari beliau bahwa beliau itu mengaku-ngaku sudah mencapai kondisi kerohanian tertentu atau makom tertentu atau sesuatu yang sebenarnya beliau itu berhak untuk mendapatkannya. Kemudian wasyahidalahul akabir,
dan para tokoh-tokoh besar telah memberikan kesaksian untuk beliau bahwa bi annahu balagha ma lam yablughu ahadun misluhu, bahwa Fakih Muqaddam itu sudah mencapai satu pencapaian yang tidak dicapai oleh seorang pun selain beliau. Ya, artinya di sini menggambarkan bagaimana ketokohan dari Fakih Muqaddam, bahwa beliau adalah satu-satunya ulama, satu-satunya wali yang mencapai satu makom yang tidak dibandingi, tidak ada seorang pun yang membandingi pencapaian beliau dalam makom kerohanian. Begitu kurang lebih. Kemudian, wa kana radhiyallahu anhu mutahaqqiqan bi sifatil faqri wal maskanati wal inkisar. Beliau itu sangat memiliki, artinya sudah terbentuk di dalam diri beliau, yaitu sifat kefakiran, sifat maskanah, sifat kemiskinan. Artinya hal ini kaitannya dengan tasawuf, ya, artinya hati seseorang yang terdapat yang sifat kefakiran ada di dalam dirinya, artinya dia sangat membutuhkan sekali akan kecintaan kepada Allah, akan rahmat Allah, dan akan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wal inkisar, dan beliau selalu merasa diri beliau adalah diri yang tidak soleh, kemudian tidak merasa bahwa diri beliau adalah sudah mencapai tingkatan-tingkatan kerohanian yang sangat tinggi gitu. Enggak seperti itu. Kemudian wal ghaibati an syuhudil athar, dan beliau itu merasakan kelenyapan dari menyaksikan makhluk-makhluknya Allah Ta'ala. Artinya beliau sudah tidak lagi memandang makhluknya Allah Ta'ala, tapi yang dipandang adalah yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Sehingga karena beliau memiliki sifat tawadhu yang luar biasa, maka walidzalika lam tazhar minhu katsirun minal karamat wa khawarikil adat. Sehingga karena sifat ketawaduan beliau ini dengan sifat-sifat tadi yang disebutkan, maka tidak muncul banyak karomat dan khawarik di tangan beliau. Nah, tentu hal ini bertentangan dengan apa yang banyak disampaikan oleh para pendakwah, ya, para dai-dai yang menyatakan bahwa Fakih Muqaddam itu salah satu karomahnya adalah setiap hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali. Ya, seolah-olah beliau itu adalah mi'raj ke langit kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah, dan pertemuannya itu sampai 70 kali. Tidak seperti itu ternyata. Lantaran apa yang dituliskan oleh Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi di situ menunjukkan bahwasannya di tangannya Fakih Muqaddam itu tidak muncul banyak karomah, ya kan, atau khawarik itu juga tidak banyak muncul dari diri beliau. Sehingga hal ini itu mematahkan apa yang disampaikan oleh banyak pendai bahwasanya Fakih Muqaddam itu memiliki banyak karomah. Nah, itu untuk hal yang pertama yang ingin saya bicarakan dalam video ini. Kemudian selanjutnya banyak statement dari para sejarawan yang di sana mengatakan bahwa wa huwa awwalu man urifa bi Hadramut bit tasawuf wa kanu qabla dzalika ahlu ilmin wa salahin wa ibadatin wa suluk. Di mana Fakih Muqaddam itu adalah orang yang pertama kali dikenal di Hadramut sebagai seorang yang bertasawuf, orang yang bertarikat. Sementara sebelum itu orang Hadramut itu dikenal sebagai orang yang berilmu, kemudian orang yang soleh, orang yang ahli ibadah dan suluk, yaitu menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kalau memang kita ini ingin memahami redaksi seperti ini, ya, sehingga dari redaksi yang jelas ini itu sudah jelas bagi kita bahwa di Hadramut itu dulu tidak ada tasawuf. Ini kan secara tekstualnya seperti itu. Artinya sebelum Fakih Muqaddam itu, ya, tasawuf itu tidak terlalu dikenal di kalangan ahli Hadramut. Kita ingin memahami sebuah teks, ya, sehingga saya menafsirkan atau interpretasi terhadap teks tersebut. Ya, meskipun nanti akan ada penafsiran dari sebagian ulama tentang redaksi ini. Artinya apa? Artinya kalau di kalangan orang Hadramut atau ahli Hadramut, ya, itu hanya dikenal sebagai orang yang ahli ilmu, artinya ulama, kemudian juga ahli ibadah, dan itu saja. Dan seseorang yang ahli ibadah itu belum tentu dia itu adalah ahli tasawuf, karena beda antara seseorang yang melakukan sebuah ibadah dengan seseorang yang ahli dalam tasawuf. Sehingga wajar dengan adanya redaksi dari para sejarawan seperti ini yang diungkapkan oleh seperti itu bin Hasan, ya, Syekh Abdurrahman bin Hasan, ya, berarti wajar jika Fakih Muqaddam itu dikenal sebagai tokoh sentral di dalam thariqah Alawiyah atau thariqahnya Bani Alawi. Nah, itu dia teman-teman video yang ditampilkan oleh saya atau reaction dari video Gus Aziz Jazuli. Sebetulnya itu belum lengkap, ya.
Tapi kita sudah bisa lah mengambil inti dari apa yang dijelaskan atau yang dipaparkan oleh Gus Aziz Jazuli. Tapi bagi para teman-teman yang ingin menyimak fullnya, itu bisa simak di konten Gus Aziz Jazuli sendiri atau di kanalnya dengan nama Gus Aziz Jazuli LCMA kalau nggak salah itu. Ya monggo, sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun satu huruf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.